Pemirsa, PT PLN Persero akan memberikan kompensasi listrik mati sebesar 20% untuk pelanggan bersubsidi dan 35% bagi pelanggan non-subsidi. Bagaimana cara menghitungnya? Dan apakah kompensasi itu dinilai bisa menggantikan kerugian pelanggan atas insiden blackout awal Agustus lalu? Untuk membahasnya sudah hadir di studio bersama saya Senior Executive Vice President Bisnis dan Pelayanan Pelanggan PLN, Yudi Setio Wicaksono. Selamat malam, Pak Yudi. Ya. Pak Yudi, sambil kita bahas, saya juga akan menampilkan grafis ini supaya untuk memudahkan pemirsa. Kita akan lihat bagaimana kompensasi listrik mati yang akan disampaikan atau diberikan oleh PLN kepada para pelanggan. Total kalkulasinya ada 21,9 juta pelanggan yang terdampak dari peristiwa blackout yang terjadi pada 4 Agustus lalu. Dan setelah dihitung-hitung kompensasinya itu mencapai sekitar 839 sampai 840 miliar rupiah yang akan diberikan oleh PLN kepada 21,9 juta pelanggan. Selanjutnya kita akan lihat lagi bagaimana sebetulnya mekanisme penghitungan. Apa basisnya? Basisnya adalah Peraturan Menteri ESDM nomor 27 tahun 2017. Di situ sudah diatur untuk dua kategori yang berbeda. Untuk pelanggan subsidi, itu nanti kompensasinya berupa potongan dari tagihan listrik sebesar 20%. Sementara untuk pelanggan non-subsidi, potongan kompensasinya sebesar 35% dari tagihan listrik. Nah, Pak Yudi, mungkin bisa dijelaskan secara rinci, Pak, mekanisme penghitungan ini nantinya kemudian proses kompensasi yang akan dilakukan akan seperti apa? Oke, baik Mbak Jilvia ya, Mbak Jilvia. Kompensasi ini terbagi dari dua pelanggan, tadi sampaikan pelanggan subsidi dan non subsidi. Untuk pelanggan subsidi besarnya adalah 20% dikalikan biaya beban ya, atau rekening minimum. Ya, kalau pelanggan itu dia mempunyai basis biaya beban, maka besarannya 20% dikalikan biaya beban. Tapi kalau besaran basisnya adalah menggunakan rekening minimum, maka besarannya ada 20% kalikan rekening minimum untuk yang subsidi. Jadi perhitungannya adalah 20% tadi dikalikan biaya beban atau rekening minimum, sementara rekening minimum ini adalah 40 jam nyala. Ya, kalikan kapasitas terpasang dalam kVA, kilowatt ampere, kemudian dikalikan rupiah per kWh-nya. Oke, ya. Pak, ini kan durasinya antara satu wilayah dengan wilayah lain bisa saja berbeda. Nah, itu nanti implikasinya terhadap kompensasinya akan seperti apa, Pak? Kalau kompensasi besarnya diatur sama, sesuai dengan permen. Apakah durasi itu berpengaruh terhadap kompensasi? Betul. Jadi setiap tahun dari Dirjen Ketenagalistrikan mengeluarkan target yang tidak bisa dilewati atau dilebihi oleh PLN. Contohnya jam nyala, ada daerah yang mempunyai target waktu padam maksimum secara kumulatif dalam satu bulan adalah 5,5 jam. Ya, ada daerah lain lagi yang 7,5 jam dan sebagainya. Apabila suatu daerah yang batasannya 5,5 jam, kemudian jumlah padam kumulatif ya, sekali lagi kumulatif ya, lebih dari 5,5 jam, maka dia akan dapat kompensasi. Tapi kalau di bawah itu, Pak? Di bawah itu tidak. Oke, baik. Kalau untuk yang non subsidi hitungannya 35%. Tetap tadi dikalikan rekening minimum. Oke, kita akan lihat, Pak, ini ternyata PLN sudah menyediakan kalau misalnya masyarakat ingin mengetahui lebih rinci bagaimana penghitungan kompensasi yang mereka akan terima bisa melalui situs PLN. Betul. Ada caranya di sini, Pak. Mungkin bisa sambil dijelaskan seperti apa nanti? Ya. Kita klik di sini, buka laman resmi PLN, www.pln.co.id ya. Kemudian di sini ada pilihan kompensasi. Ya. Nanti akan muncul, kita munculkan. Klik opsi pelanggan dulu, Pak ya. Baru seperti ini tampilannya. Betul. Ini info kompensasi. Nah, di sini ada nomor ID pelanggan, ya, kemudian dimasukkan ID pelanggan. Nanti setelah masukkan ID pelanggan, jangan lupa memasukkan kode di sini. Nah, kemudian akan muncul semua. Data pelanggan ada di sini dan besaran kompensasi pun akan muncul, tertera di sini. Ini contohnya, ya. ID pelanggan dimasukkan, kemudian kita bisa lihat perkiraan kompensasi TMP adalah 26.000
1.704. Ya. Mudah, Oke. tinggal masuk kemudian masukkan ID pelanggan akan muncul di situ. Oke, Ya. ini kalau bedanya Pak nanti kan ada pelanggan yang pasca bayar dan prabayar. Ya, Bentuk betul. kompensasinya nanti akan seperti apa? Oke, baik. Untuk pelanggan pasca bayar itu otomatis kalau kejadian untuk blackout di Agustus kemarin, nanti di bulan September pemakaian Agustus akan dikoreksi, dikurangi. Jadi rekening tagihannya akan dikurangi sebesar kompensasinya. Untuk prabayar, pembelian token pertama di bulan September akan mendapatkan tambahan token untuk kompensasi tersebut dalam bentuk KPH. Oh, Ya. oke. Jadi kalau yang pasca bayar nanti dalam bentuk pengurangan kompensasi tagihan, Betul. kalau tadi yang prabayar Ya. dalam bentuk tambahan KWH Tambahan Pak ya, KWH, kalau pada ya. saat membeli token. Betul. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang mungkin belum punya akses internet atau tidak bisa mengakses internet, Ya. jadi tidak bisa melakukan Ya. simulasi seperti ini Betul. Pak? Apa yang bisa mereka lakukan Ya. untuk mengetahui Ya. rincian kompensasi yang mereka terima? Bisa call ke kontak center 123 PLN. Kalau menggunakan telepon lokal, cukup tekan 123. Tapi kalau menggunakan handphone, mobile phone, kode area masukkan, kemudian 123. Tarifnya tarif lokal. Ya, nanti lewat kontak center 123 bisa menanyakan, menyebutkan ID pelanggan, maka akan disampaikan berapa besarannya kalau dia mendapat kompensasi. Oke, selanjutnya Pak Yudi, bagaimana jika ada masyarakat misalnya yang belum mendapatkan kompensasi padahal mereka sebetulnya berhak, Oke. tetapi misalnya terlewat. Mekanisme pengaduannya seperti apa? Pemirsa, kami akan bahas. Kita harus jeda terlebih dahulu. Prime Time News akan kembali sesaat lagi bersama dengan nanti ada info narsum lainnya, Ketua YLKI Tulus Abadi serta pengamat ketenaga listrikan Fabi Tubiwa.